Saya hari ini, pagi ini saya ingin mencoba membahas terkait salah satu buku dari hasil bacaan saya beberapa hari lalu. Sampai sekarang saya masih membacanya. Buku ini ditulis salah satu akademisi, kalau dibilang juga sebagai pemikir, yaitu yang bernama Steph Lawler. Buku ini berjudul Identitas Perspektif Sosiolog. Kenapa saya mengangkat pembahasan buku ini? Meski sebenarnya buku ini belum habis saya membacanya, tapi begitulah saya biasa ketika sudah membaca buku baru beberapa halaman, saya sudah sedikit menangkapnya dan mencoba membahasnya, apa yang saya tangkap atau memahami dalam isi buku ini. Topik dalam pembahasan buku ini itu fokusnya itu tentang masalah identitas. Ya, identitas apa? Ya, itu konteksnya itu adalah kehidupan kehidupan seorang manusia. Berbicara tentang diri manusia itu, bagaimana dia coba melihat manusia dalam ruang sosial, membentuk identitasnya. Tapi Lawler di sini lebih melihat secara kritis, ya. Maksud begini, dia melihat identitas itu semacam kajian yang sangat rumit. Kenapa? Karena identitas itu semacam ketetapan atau sesuatu yang dianggap final dalam diri manusia. Padahal kalau kita mau lihat dalam kehidupan yang begitu dinamis, yang perubahan yang begitu cepat, tak ada lagi ruang yang sejenak berhenti, identitas itu sulit menetapkan dirinya dalam ruang itu. Di sini identitas karena diartikan sebagai sesuatu yang rumit, kajian-kajian yang sulit untuk diperspektifkan, dan akhirnya dalam buku ini dia mengartikan bahwa identitas itu semacam proses. Dia itu bukan hadir dari bawaan. Maksudnya yang dimaksud itu tuh contoh seperti bawaan dari lahir. Ketika kita kecil hingga dewasa ada identitas yang kita bawa. Tidak ada identitas itu semacam sesuatu yang ingin diraih. Makanya itu disebut sebagai proses. Di sini yang saya tangkap kenal sebagai proses, artinya identitas itu bergerak, tidak menemukan titik ruang dalam diri manusia. Ditambah lagi
kehidupan modernisasi di mana ada yang disebut sebagai masyarakat konsumerisme. Masyarakat konsumerisme itu semacam masyarakat yang hobi berbelanja, hobi menata gaya hidupnya sesuai yang tren saat ini. Penampilan mengikuti gaya berpakaian artis. Nah, itu sehingga pemahaman seperti itu, hadirnya gambaran-gambaran seperti itu mencoba mengkonstruk aktivitas masyarakat yang tidak di mana masyarakat itu tidak sulit menemukan jati dirinya. Kenapa? Memang dalam budaya populer kita di mana identitas itu sudah sulit lagi ditemukan. Kita tidak bisa lagi melihatnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Identitas itu semacam lenyap, tertanam dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, di mana manusia, orang-orang yang terus hanyut dalam perkembangan gaya hidupnya, sehingga tanpa disadari identitas diri kita itu tidak dipertanyakan lagi. Sebenarnya hidup ini tujuannya apa? Saya lahir di dunia untuk apa? Saya ingat perkataan dari salah satu filsuf Jerman, yaitu Martin Heidegger, yang saya masih ingat itu ucapannya yang sangat menurut saya itu sangat mengagumkan. Dia berkata manusia itu semacam dia terlempar di dunia, hanyut dalam keseharian, dan akhirnya mati. Itu dia mengartikan bahwa manusia itu tujuannya dilahirkan ke dunia seperti itu, terhempas, hanyut dalam kesehariannya sehingga mati. Mati ini yang disebut sebagai akhir. Itu tujuannya, bisa disebut sebagai semacam latar belakang manusia, identitas manusia sebenarnya ini seperti itu. Saya hanya mencoba mengkontekskan ya. Kita kembali di era yang modernisasi ini, identitas memang sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlihat dalam diri manusia. Kenapa seperti itu? Karena tadi saya bilang bahwa identitas itu berada dalam ruang yang memang tak ada lagi dia tak bisa lagi menemukan dirinya. Kita identitas kan padahal orang-orang itu mudah mengucapkan bahwa ingin mencari jati dirinya. Perkataan-perkataan itu kan selalu muncul dalam ucapan dalam mimpi atau harapan-harapan seorang manusia mencari jati dirinya. Ketika kita bertanya jati diri itu seperti apa, bagaimana pemahaman kita tentang jati diri itu, mengapa kita begitu mudah atau begitu yakin menganggap bahwa kita ingin mencari jati diri kita, sementara pemahaman kita tentang jati diri itu seperti apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan spekulatif seperti itu kan tidak pernah kita lakukan. Semacam ketika kita berbicara tentang jati diri, berarti kita ingin mencari identitas diri kita yang sebenarnya hidup. Padahal tanpa kita sadar sebenarnya itu hanya semacam waktu luang untuk sekedar berkata tentang jati diri. Padahal sebenarnya kita tidak serius dalam wilayah itu. Di sini dalam buku ini berbagai banyak tokoh-tokoh yang dihadirkan, tokoh-tokoh sosiologi yang mencoba menyumbang pemikiran-pemikiran tentang identitas itu.
Tapi yang saya lihat di sini lebih banyak ada pandangan-pandangan yang bisa menjelaskan secara detail identitas itu seperti apa. Di sini hanya melempar pandangan, saling berbentur pandangan. Pada akhirnya saya simpulkan bahwa identitas itu memang sesuatu yang berdinamis, bukan sesuatu yang menetap dalam itu. Ketika kita memperlebarnya, bahwa dalam kehidupan kita ini memang identitas itu bisa dibilang tanda kutip itu tidak ada. Identitas itu hanya spontan, bukan hanya penghibur diri bagi manusia. Nah, itu yang sedikit yang saya jelaskan dalam pemahaman saya sebagai pengantar singkat dalam isi buku ini. Sebenarnya saya akan di video selanjutnya saya akan membahas ketika saya bisa menangkap, memahami lagi pemahaman baru tentang identitas itu seperti apa. Karena ketika saya membaca buku ini, tiba-tiba saya bisa memprediksi atau melihat bahwa buku ini sebenarnya hanya memperlihatkan kita di mana rumitnya itu di mana identitas itu begitu rumit, di mana identitas itu sulit ditangkap, sulit ditetapkan, sulit dikonsepkan. Itu saya melihat dari isi buku ini, sehingga saya bilang bahwa mungkin di akhir buku ini bisa saja identitas itu semacam sesuatu yang bergerak dan terus mencari tanpa ada titik final. Itu mungkin itu sekedar penyampaian sedikit dari saya, hasil bacaan saya untuk sementara ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan melanjutkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi.